Sobat Skensal, kembali lagi di Skensal Podcast bersama saya Nabil yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini aku udah ditemenin sama perwakilan dari Ekskul Robotik. Mungkin dari masnya dulu bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Wahyudin dari kelas 11 MM1. Saya biasa dipanggil Wahyu. Jadi Mas Wahyu ya. Ya. Mbaknya silakan perkenalan. Saya Natasha Safira Suwandi dari kelas 10 KA2, biasa dipanggil Tasya. Jadi Mbak Tasya dan Mas Wahyu ya. Mungkin dari teman-teman udah banyak banget yang familiar sama kata robotik ya. Cuman masih belum tahu lah apa sih robotik itu sebenarnya. Mungkin karena memang Mas dan Mbaknya ini adalah anggota dari Ekskul Robotik ya. Pastinya kan tahu lah ya tentang apa sih robotik itu. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat apa sih robotik itu? Kalau menurut saya, robotik adalah suatu teknologi yang diprogram melalui perangkat keras yang ditujukan untuk membantu pekerjaan manusia. Oke, jadi memang Seperti itu. robotik ini bermanfaat banget ya bagi kehidupan manusia yang sekarang, yang manusia ini benar-benar tergantung banget sama teknologi gitu ya. Kalau untuk robotik nih, pastinya kan semua ekskul punya jadwal ekskulnya masing-masing ya. Kalau untuk robotik sendiri, ini tiap minggu atau gimana rutinnya? Menurut kita, anggota Ekskul Robotik, setelah kegiatan kita dibiasakan untuk berunding kapan hari kita latihannya. Itu tiap minggu. Tiap minggu. Jadi tiap minggu masih belum pasti ya. Iya. Mungkin lebih seringnya. Lebih sering di hari akhir pekan seperti Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, kalau Jumat kan masih sekolah ya. Iya. Itu waktunya pulang sekolah. Iya. Kalau untuk Sabtu dan Minggu, Itu biasanya dari pagi mungkin sampai ke sore jika ada kegiatan yang memang penting untuk dilakukan. jadi kalau untuk yang weekendnya ini biasanya dari pagi ya emang ya. Ya pastinya semuanya ada pembina, pembimbing ataupun koordinator ya. Kalau dari guru mungkin ya. Kalau untuk robotik sendiri siapa? Untuk robotik sendiri sih lebih ke koordinator ya. Soalnya sebagai pembina itu lebih ke kakak kelas yang mengajarkan kita untuk ke pengalaman-pengalaman memegang robot. Oke, jadi untuk koordinator ya. Koordinatornya itu siapa? Koordinator Ekskul Robotik masih dipegang oleh Pak Yayan Yoga. Pak Yayan ya. Ya. Kalau untuk masnya ini kan kelas 11. Pastinya kan udah lebih lama lah di robotik. Itu ngerasa gimana sih kalau di robotik itu ngerasa robotik itu susah atau ya masih gampang-gampang aja lah buat dijalani? Kalau menurutku pribadi, untuk mempelajari sebuah robot atau teknologi, selama kita ada kemauan untuk mempelajari, kita pasti akan menemukan cara tersendiri untuk menyelesaikan progres tersebut. Oke, jadi emang tergantung kemauan ya. Iya. Kalau untuk mbaknya kan dari kelas 10 ya tadi ya. Pastinya kan anggota baru. Itu ngerasa kalau robotik itu susah nggak? Ya, kalau untuk orang awam, orang baru itu pasti susah. Apalagi untuk mengatur sensornya, laju robotnya buat sampai di lintasan robot itu. Oke, kalau mbaknya dulu nih. Sebelum dari SMK ini udah pernah ikut kayak ekskul robotik nggak? Kalau saya pribadi sih belum, jadi ini pengalaman pertama saya. Jadi masih first experience ya. Iya. Kalau masnya nih, sebelum dari SMK, sebelum masuk di ekskul robotik di SMK, itu udah pernah ikut ekskul robotik juga nggak sebelumnya di SMP atau mungkin bahkan sebelumnya? Untuk saya pribadi, saya pernah mengikuti Ekskul Robotik pada masa SMP. Jadi dari SMP ya. Iya. Kalau masnya ini kan udah dari SMP, jadi kan pastinya udah pernah ngerasa lah ya gimana sih bedanya ekskul robotik di SMP sama SMK. Apalagi masnya ini di SMK udah terbilang cukup lama ya jadi anggota ekskul robotik. Itu perbedaannya gimana sih yang dirasain? Perbedaan yang saya rasakan itu dari SMP sampai SMK ini, tipe robot yang saya setting dari SMP dan SMK itu berbeda kesulitan dan berbeda pemahaman. Oke, kira-kira nih secara singkat aja dijelasin. Kalau SMP itu kayak gimana robotnya?
untuk SMP kita itu lebih fokus ke perawatan mesin robot saja, bukan lebih ke memprogram robotnya. Jadi untuk robot tipe yang SMP ini lebih ke auto auto tracing, Oke, kalau yang di SMK, itu lebih ke mengatur setiap belokan dan setiap kecepatan robot. oke, jadi emang cukup beda ya dari SMP ke SMK. Kalau mbaknya nih, kan sebelumnya belum pernah ikut ekskul robotik ya. Terus masuk SMK ini, apalagi mbaknya kan jurusan kimia ya, kimia analis. Tiba-tiba pengen masuk ke ekskul robotik itu kenapa waktu itu? Karena awalnya saya itu cari-cari informasi tentang robotik, seperti tipe robotnya atau cara kerjanya. Nah, saat saya masuk sini, tahu ada ekskul ini, jadi minat untuk masuk ke sini. Oke, jadi emang dari awal udah nyari-nyari tahu ya tentang robotik. Iya. Emang dari awal udah kayak suka gitu sama robot. Iya, untuk suka itu sangat suka. Jadi emang mbaknya ini dari awal udah suka ya sama robot ya. Oke. Kalau untuk masnya dulu deh. Ini kan pasti masnya kan lebih lama dari mbaknya ya. Masnya udah terbilang 2 tahun ya kurang lebih ya di robotik. Itu udah pernah ikut lomba kan mas ya? Itu udah pernah berapa kali lomba? Untuk sepengalaman saya ini masih 2 lomba 2 kali lomba ya? Iya. Itu di mana aja? di Universitas Malang sama di Universitas Kanjuruhan. Kalau yang di Universitas Malang itu tingkatnya tingkat apa? Tingkat nasional Tingkat nasional. Itu untuk SMA sederajat atau gimana? itu lombanya dibagi menjadi 2, bisa SMP sederajat dan SMA sederajat. Oke, jadi SMP sama SMA ya? Itu digabung atau dipisah? Bisa, soalnya robot yang dilombakan tipenya berbeda. Oh, oke. Jadi memang ada 2 perlombaan ya di situ ya, tentang jenjang SMP dan jenjang SMA sederajat. Kalau mbaknya kan masih terbilang masih baru lah ya di robotik. Itu udah pernah ikut lomba apa belum? Kalau saya pernah ikut lomba 1 kali Itu di mana? di Universitas Malang. Jadi bareng ya sama masnya. Iya. Oke. Kan katanya kan kalau tadi itu pembinanya itu kan dari kelas 12 ya. Kalau sekarang kan kelas 12 kan udah mulai lulus ya, udah wisuda bahkan bentar lagi. Itu untuk pergantian periodenya itu pergantian kayak ketua, pergantian jabatan. Itu udah apa belum? Sudah, Untuk ketuanya sekarang diganti sama? ketuanya sekarang diganti sama teman saya ada dari 11 FPL 1. Jadi dari RPL ya. Iya, Sebelumnya dari sebelumnya dari kelas jurusan multimedia yang namanya Fadol. Jadi dari ke multimedia dipindahkan ke RPL ya. Kan ini banyak juga yang belum tahu mungkin ya, setaunya itu cuman robotik ya, cuman IT gitu kan. Itu sebenarnya robotik itu ekskul yang dituju buat jurusan apa sih sebenarnya? Untuk lebih dituju memang lebih ke jurusan RPL ya. RPL tujukan untuk gimana sih cara memprogram si robot ini. Oh, Tapi oke. bukan berarti jurusan RPL ini harus ikut ekskul robotik ini. Jadi jurusan lain juga kalau yang minat ingin mempelajari kita bisa ikut mengajari. Jadi sebenarnya bebas ya, mungkin cuman lebih ditujukan ke anak RPL. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih, kalau masnya dulu itu masuk robotik dari mulai kelas 10 atau masih baru-baru? Itu saya masih kelas 10 ya. Dari kelas 10 itu ya? Dari awal open recruitment atau Open recruitment. dari awalnya memang ya? Kalau mbaknya juga dari awal? Iya, Dari awal open recruitment. ya dari MPLS waktu itu kan ada Kalau MPLS mungkin waktu itu ini ya, demo ekskul mungkin ya? Iya, di my school. Jadi dari demo ekskul itu udah langsung daftarin gitu? Iya. Oke. Kalau untuk ekskul robotik sendiri nih, itu masuknya ke SMK itu kayak
gimana sih? Kapan masuknya ke SMK? Untuk setahuku sih itu dari kakak kelas saya jurusan RPL itu pernah melakukan latihan gabungan dengan ITS. Jadi dulu awalnya karena latihan gabungan sama anak ITS ya. Ya. Terus kenapa kok tiba-tiba dibikin jadi ekskul itu? Itu mereka kakak kelas saya dengan mahasiswa ITS itu mempelajari tentang microcontroller. Dan mereka pun menemukan kecocokan mereka di bidang microcontroller tersebut yang bertipe Ichibot ini. Oke, jadi mereka ngerasa kalau teknologi robotik ini cocok sama jurusan mereka. Ya. Oke. Terus kalau untuk definisi robot nih, pastinya kan orang awam kan yang tahu kayak mesin-mesin pintar gitu kan. Terus sama mungkin banyak orang yang udah tahu kalau di luar negeri ini udah ada teknologi kayak robot ini yang berbentuk kayak manusia gitu. Jadi fungsinya hampir sama kayak manusia. Kalau di ekskul robotik, itu yang dipelajari itu robot tipe apa? Kalau dari ekskul robotik, tipe robot yang dipelajari yaitu dari Ichibot yang bertipe microcontroller. Kalau untuk robot yang tipe ini nih, itu cara kerjanya gimana sih? Untuk robot tipe ini cara kerjanya mengatur sensor agar selalu berada di lintasan. Oke, jadi kalau sensornya itu pakai sensor apa? Untuk sensor bisa sensor warna hitam atau Jadi pakai sensor hitam putih ya. Iya. Mungkin bisa dicoba ya habis ini ditunjukin sama teman-teman gimana sih cara kerjanya robot ini tuh. Soalnya kalau memang saya pribadi ya, itu benar-benar nggak sesuai ekspektasi banget kalau robot itu bentuknya kayak gini. Saya kan ini lebih ke kayak mungkin Tamiya atau mobil lah ya. Kalau untuk robot-robot yang lain, itu ada nggak yang dipelajari? Apa cuman untuk sementara masih ini dulu? Memang ada sih untuk robot yang lebih ke coding untuk mengoperasikannya itu ada robot Panzer. Tapi untuk setingkat selain jurusan RPL ini sepertinya agak sulit untuk Oke. dipelajari. Mungkin karena memang belum ada pelajaran tentang coding ya, jadi agak susah lah buat tahu. Tapi di ekskul robotik ada ya robot itu, Memang ada, masih sering digunakan. masih. Oke. Kalau untuk robot ini yang dilombakan memang kecepatannya ya. Jadi kalau untuk persiapan lomba, ini kan katanya tadi filenya untuk arena udah dikirim ya sebelum perlombaan. Itu di-print sesuai dengan ukuran yang dilombakan. Ya, Di-print sendiri. ukuran yang sama. Jadi memang untuk latihannya aja udah banyak makan biaya ya. Kalau untuk ini kan katanya robotnya yang dilombakan kecepatannya ya. Ini kan di arena kan ada yang lurus, ada yang belok, ada yang mutar juga. Itu disetting kayak lurus sendiri, belok sendiri, mutar sendiri atau ya udah ngikutin sensor yang hitam putih itu tadi aja. Ya, seperti kata saya tadi, robot yang saya setting di SMK ini berbeda tipe dengan robot yang saya setting di pas saya SMP dulu. Untuk robot ini, itu tantangannya itu dengan belokan yang lebih dari 2. Jadi kita untuk mengatur beloknya robot ini, kita harus mengatur satu-satu dengan kecepatan belok tersebut. Oke, jadi memang diatur dari titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3 gitu ya. Untuk jaraknya nih kan ada jaraknya ya. Itu diatur kayak persentian atau gimana? Per detik sih, kalau robot yang saya gunakan ini. Jadi dengan detik ya. Jadi memang kalau ngatur, kalau misal ini lomba ya. Ini lomba terus itu kelewatan dikit nih arena sama arenanya, kelewat dikit. Itu tetap ngulang dari awal. Tergantung sih, di sana itu meskipun kita sudah jauh, selama kita ada checkpoint, selama kita melewati checkpoint tersebut, kalau kita salah, kita balik ke checkpoint itu. Oke. Jadi emang kalau nyeting itu udah dari awal ya kayak
lurus ini udah dihitung berapa, terus langsung disetting lagi ke yang belok ini berapa gitu. Nyetingnya langsung jadi satu. Ya. Oke, jadi emang butuh penalaran ya emang. Itu konsentrasi juga. Oke. Kalau robot yang ini nggak pakai coding? Kalau coding sih lebih sedikit. Ada tapi Ada, sedikit tapi ya? sedikit. Oke. Kalau untuk codingnya itu yang untuk bagian mananya sih? Soalnya kan sedikit kan? Itu di bagian mananya codingnya itu? Codingnya itu di bagian pembacaan sensor dan kecepatan roda yang untuk di jalan. Itu codingnya masih diatur manual atau emang Sudah Udah. ada di sudah Program. ada di programnya? Jadi nggak perlu ngatur manual lagi ya? Ya. Oke. Jadi emang robotik ini cukup menarik ya sebenarnya. Cukup menarik. Dan mungkin teman-teman yang udah dengerin nih penjelasan dari Mas dan Mbaknya tentang robotik, mungkin jadi lebih berminat sama teknologi robotik dan bisa join ke ekskul robotik di tempat kalian. Pastinya kan ya setahun dan 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, apalagi dengan ekskul pastinya kan ada pengalaman-pengalaman atau kesan dan kesannya. Untuk masnya dulu deh yang paling lama, kesan-kesan selama di robotik itu apa sih selama ekskul itu? menurutku sih ya, yang saya dapat dari ekskul robotik ini, saya itu seperti memiliki tantangan dan saya itu harus menyelesaikan tantangan tersebut. Oke. Seperti ini, lomba. Lomba itu treknya tidak seperti latihan dan jauh dan susah. Saya itu memiliki tantangan tersendiri untuk menyelesaikan trek tersebut dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Oke, jadi memang karena nggak sesuai ya sama yang biasa dilatih setiap hari. Oke, jadi emang robotik ini menalar banget ya. Kalau dari mbaknya nih, setahun kan juga bukan waktu yang singkat. Kesan-kesannya selama ekskul itu apa? Iya, kalau saya pribadi karena saya benar-benar baru memasuki dunia robotik ini, jadi ini benar-benar pengalaman yang gak bisa dilupain. Oke, jadi pengalaman yang paling berkesan deh, yang paling berkesan selama mbaknya mengikuti ekskul itu apa? Itu pengalaman saat lomba. Jadi saya pertama masuk itu langsung memasuki lomba di tingkat nasional. Oke, jadi memang langsung ya, langsung tinggi. Menurut mbaknya itu susah nggak? Kalau susah, cukup susah karena saya baru pertama, jadi apalagi lihat lawan-lawannya yang setingkat anak perkuliahan gitu. Oke, jadi tapi mbaknya enjoy kan Iya. untuk memahami robot nih. Pasti kan dari awal kan yang benar-benar nggak tahu sampai mbaknya ini udah paham sama robot itu butuh waktu berapa lama? Kalau saya pribadi itu kurang lebih 1 mingguan. Oke, jadi 1 minggu ini termasuk waktu yang cukup singkat ya buat memahami robot itu. Jadi emang kalau ada niat, ya emang cepet ya untuk mempelajarinya. Oke, jadi itu semua adalah kesan-kesan yang dirasain sama perwakilan anggota robotik ya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak yang udah mau mampir ke podcast kita. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mengikuti video-video kita selanjutnya. Terima kasih and see you.